melaksanakan kegiatan ini, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali bersama tim yang boleh memilih Kabupaten Flores Timur menjadi salah satu titik kegiatan. Berilah mereka senantiasa rahmat dan berkat-Mu selalu, dan lindungilah mereka selama di Flores Timur hingga kembali ke Bali dalam keadaan sehat dan selamat. Kami menyampaikan selamat datang kepada Kepala Balai dan teman-teman para narasumber dan teman-teman dari Denpasar. Selamat datang di Kabupaten Flores Timur. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Flores Timur yang bersedia hadir untuk membuka secara resmi kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih berlimpah juga kami sampaikan kepada Bapak Kepala Balai dan teman-teman, Pak Yuda yang selalu hadir di Kabupaten Flores Timur. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya laporkan Bupati karena Direktur Kepercayaan dan Perhubungan Masyarakat, salah satu Direktur Divisi Kebudayaan. Yang saya muliakan dan hormati Bapak Bupati Kabupaten Flores Timur, Bapak Antonius. Ini saya pernah berfoto sama beliau di Karangasem, saya lupa jika ada kota wisata atau di Karangasem. Lupa saya. Kemudian Ibu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan beserta seluruh jajarannya, seluruh narasumber yang saya hormati. Mungkin bisa berdiri, Budi dari kami buka masker sebentar. Bisa dilihat Bapak Bupati dari Jakarta langsung. Beliau adalah ya salah satu juri juga. Kemudian Ibu ini bisa berdiri, beliau spesialis pentas, ini kita punya sanggar, kemudian juga di dinas Kebudayaan Kabupaten Kota Denpasar, bisa meluangkan waktu untuk berbagi ilmu nanti. Kemudian narasumber lokal yang juga saya hormati, seluruh peserta workshop Bintang dan Manajemen. Berdiri juga, yang ini narasumber lokalnya, ya masih muda banget ya. Terima kasih. Saya kira terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan masker syukur di masa pandemi ini kita masih bisa berkumpul dan kami BPNB Bali adalah BPNB bukan BNPB, karena pernah teman kami di Aceh di telepon minta bantuan karena ada bencana pada BPNB Bali Pelestarian Nilai Budaya, bukan BNPB. Tinggal balik urusnya aja. Syukur masa pandemi ini kita masih bisa berkumpul untuk menjaga api kebudayaan, tetap bertegaknya bendera kebudayaan. Kami adalah unit pelaksana teknis dari Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti disampaikan Ibu Kadis, kegiatan ini Bapak Bupati saya laporkan adalah kebutuhan adik-adik di sini, baik itu sanggar maupun yang suka film gitu. Kita tidak membuat program dari keinginan kepala balai sekarang. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah kerja itu kami usahakan supaya tidak keluar dari tugas dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali. Berikut sambutan Bupati Flores Timur sekaligus membuka dengan resmi kegiatan pelatihan manajemen pentas dan workshop film. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Safe, Rahayu. Hari ini ya saya hari ini juga. Ya dulu kan waktu kita masih SD, umur tahun 80-an, itu kan 5 agama saja. Dalam perkembangannya 5 agama dengan satu percayaan ya, yang diakui di negara Republik Indonesia ini. Yang saya hormati Pak Made, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali. Bali itu tidak pakai provinsi juga ya, pakai provinsi. Oh, terima kasih ya.
bisa datang ke Flores Timur juga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau pakai provinsi kan itu wilayahnya jelas, tapi kan banyak juga balai apa begitu ya, wilayah Bali dan Nusa Tenggara begitu ya. Ini Nusa Tenggara tidak ada, tapi Pak Made mau datang ke sini. Saya harap bukan karena foto kita berdua waktu itu. Yang saya hormati Ibu Kadis Pariwisata Kabupaten Flores Timur, yang saya hormati para narasumber, ya. Ibu Wiwin, Pak Daniel, dan satu yang lokal tadi itu, ya. Yang lokal ini senyum-senyum saja, bukan di bawah selimut tapi di bawah masker. Yang saya hormati ini, siapa yang umur 49 tahun? Tidak ada ya? Ya. Yang saya hormati adik-adikku sekalian. Soalnya kalau di atas 49 tahun bukan orang muda lagi. Orang muda ini tergantung umurnya bupati. Memang misi pertama pemerintah Kabupaten Flores Timur 2017-2022 adalah selamatkan orang muda. Dan itu yang menjadi penting di sana adalah bagaimana orang muda yang saat ini ya, bisa memastikan tentang arahnya, bisa memastikan tentang hidupnya. Itu saya lihat ada gerakan yang bagus, ada pertumbuhan yang bagus ya di kalangan orang muda Flores Timur berkaitan dengan industri kreatif. Kalau pentas itu juga saya kira masuk dalam industri kreatif ya. Dunia perfilman ya. Kalau kita lihat di media sosial, itu ramai sekali yang anak muda Flores Timur. Itu videonya baru setengah jadi juga mau kasih naik gitu. Itu seperti Adam yang dari ini ya, dari TV ini ya. Ini juga sering kasih naik. Saya pikir ini kalau mata saya lihat bagus sekali ini. Tapi kalau Ibu Vivin atau pada dia yang lihat kan masih belum bagus gitu ya. Hal yang sama juga berkaitan dengan pentas ya. Banyak sekali juga itu ada pasir itu yang motornya ya, itu pentas di Kabupaten Flores Timur. Ya, dan bisa lihat juga Wahenda juga ada ya. Itu juga sudah mulai belajar juga itu ya. Iya. Mereka ini dari pinggir pantai sampai ke hutan-hutan mereka mulai buat pentas. Terima kasih. Selamat siang. Ini menarik, saya beri satu teaser itu tentang peluncuran Jumat Menari. Kami ada program Jumat Menari Balai Pelestarian Budaya Bali, memberi ruang pentas kepada sanggar-sanggar. Bisa dilihat nanti. Sebelum lanjut, saya mohon yang hormat adik-adik, teman-teman sekalian untuk mensubscribe YouTube BPD Bali. Bisa dimulai dari sekarang. Ini ada ini program terbaru kami. Di masa pandemi kita harus berpikir kritis, tetap memberi ruang pentas kepada para seniman sanggar seni untuk berkarya. Teman-teman saya ini kita bersama tidak ada yang mudah-mudahan nanti teman-teman ini bisa berbeda dari apa kaitannya dengan kualitas, silakan nanti memberikannya sendiri. Apa yang kita kualitas ini? Ini sebenarnya beberapa kali sudah kita lakukan sudah benar pada kualitasnya. Jadi
undangan dan gagasannya baru sampai menari. Walaupun sebentar tapi ini sudah bermanfaat untuk orang ada. Ini tanggal yang pertama kemarin tanggal Kuboiwo. Seperti ini dua tanggal menjelaskan tarian apa ini. Di Nusantara. Nah, saat ini kenapa memakai nama Kuboiwo dan seperti yang kita Negara Sanggar, kemudian Barong itu bisa berarti menjelaskan juga ini pokoknya dari Barong itu apa profesinya. Memberi kita apa ya gambaran apa program materi apa yang sudah dibuat dan peluang-peluang kerjasama yang bisa kita usulkan atau program yang bisa kita buat ya. Karena itu referensinya tadi itu banyak Bali ya, hampir semuanya Bali. Nah kira-kira kita juga punya modalitas yang banyak ya, potensi-potensi kita banyak, ada peluang-peluang yang bisa kita buat sebenarnya ya, baik melalui kerjasama ini mudah-mudahan kehadiran Bapak dan rombongan kesini juga menjadi berkat untuk kita untuk tahun-tahun ke depan ya, kita bisa buat sesuatu sama-sama. Jadi kami sudah punya karya, cuma sambutannya kalau mau buat virtualnya itu, kita bisa minta bantuan. Ini gimana cara minta bantuan? Dananya dari BPNBD. Makasih. Yang ingin saya tanyakan, untuk daerah Flores Timur, komunitas-komunitas yang terbentuk tidak sebanyak yang di Bali dan kita akui itu. Untuk daerah Flores Timur, komunitas atau anggota komunitas itu biasanya berusia 16 atau 15 tahun ke atas. Sedangkan untuk membuat sebuah komunitas semakin besar, kita harus mencari bibit-bibit unggul di mana usianya masih terbilang belia, sehingga masih dengan mudah kita bentuk. Yang saya tanyakan di sini, untuk meningkat atau mengembangkan komunitas tersebut, untuk menarik daya tarik masyarakat atau anak-anak yang ingin bergabung untuk membentuk komunitas tersebut, kami ingin membuat sebuah seperti festival kecil-kecilan antar komunitas untuk menarik perhatian masyarakat, khususnya anak-anak, agar mau bergabung ke komunitas tersebut. Kira-kira apa indikator pelaksanaan kegiatan yang dianggap atau dipandang cukup menarik untuk dilaksanakan? Terima kasih. Juga ya, ada kita di sana Hindu, Islam, Kristen, Buddha dan lain sebagainya. Jadi khusus mungkin kalau di gereja saya kesenian itu selalu ada di gereja kami. Sering hidup juga di gereja. Ya, itu tidak hanya di serupan rumah ibadah agama mayoritas di Bali ya, agama Hindu tidak. Tetapi seni Bali itu hidup juga di gereja-gereja. Utamanya yang saya bisa jadikan contoh adalah di tempat gereja tempat ibadah saya. Jadi misal kita ada perayaan apapun gitu, penari-penari Bali itu sering pentas juga di Bali. Atau kami yang bisa menari itu ada juga di sana. Gitu. Sampai ini pengalaman pribadi ya, sampai saya pun bisa tahu tentang gereja yang ada di Jerman. Itu karena menari. Saya menari di gereja di Jerman. Ya. Jadi mungkin itu bisa diketok kelihatan di sini, di tempat ibadah kita di sini yang begitu religius dengan gereja-gereja. Jadi ini bisa di teman-teman lah pionirnya sekarang, teman-teman penggeraknya. Jangan takut gagal kalau menurut saya. Buat ceritanya itu mengambil dari ayat-ayat yang kita punya dari Alkitab. Jadi itu yang saya bisa sharingkan dengan teman-teman. Tidak hanya seni tari saja sebenarnya bisa. Kalau saya di sini dengar dari abang-abang di belakang itu teater itu juga benar-benar kuat betul di sini. Teater pun bisa digarap seperti itu.
Jadi tidak hanya konteksnya di seni pertunjukan, seni tari atau taku aja, gitu. Enggak sebenarnya. Di seni yang lain bisa. Kalian punya apa? Musik bisa. Ayo kita berkarya dengan musik kerohanian kita. Kita bisa masukkan kok di situ. Jadi kita banyak punya bahan, tinggal kita kreatif aja gitu. Apa yang bisa kita matchingkan di situ. Jadi itu yang sekarang anak-anak milenial di Denpasar, di Bali yang sedang mereka lakukan. Jadi mereka masukkan ke dunia virtual sekarang. Jadi mungkin itu dua tadi yang sedikit menggelitik diri saya untuk bisa menjawab ya, bahwa mungkin teman-teman mulai bisa berpikir gitu. Ini ada kurang lebih 30 ya, jadi masing-masing orang bisa berpikir apa yang bisa saya sumbangkan untuk Karang Buka atau untuk Flores Timur ini. Stage management itu sendiri atau manajemen panggung merupakan suatu organisasi panggung yang bertanggung jawab secara penuh terhadap terlaksananya suatu pertunjukan, mulai dari perencanaan, latihan, persiapan teknis sampai dengan pertunjukan itu sendiri. Stage management sendiri dipimpin oleh seorang stage manager yang bertanggung jawab dari praproduksi sampai dengan akhir pertunjukan. Stage manager merupakan seorang yang mengelola sebuah produksi pertunjukan, mulai dari latihan sampai dengan pertunjukan. Seorang stage manager bekerja sebagai seorang pengawas untuk cast dan kru, seperti mediator dan penghubung antara cast, kru dan staf produksi. Harus memiliki karakteristik yang baik, antara lain dia harus bertanggung jawab, tetap tenang, terus menjaga tutur kata dan menjadi pendengar yang baik, berpikir ke depan, perhatian, dan memiliki selera humor yang tinggi. Bayangkan saja ketika seorang stage manager mudah tersinggung, jadi pertunjukan itu tidak akan berjalan ya, karena dia yang mengelola suatu pertunjukan. Gitu. Syarat sebagai stage manager, syarat utamanya adalah seseorang yang harus mencintai rasa frustrasi. Sistematis, seterusnya bisa dibaca. Banyak sekali, saking banyaknya syarat atau sifat untuk menjadi seorang stage manager ini, makanya seorang stage manager bisa dikatakan sebagai malaikat yang sempurna. Tetapi hal ini tentu tidak mudah untuk dilakukan, karena sebagai manusia pasti kita juga punya banyak kekurangan begitu. Tetapi bisa saja akan sebagai manusia kita juga pasti bisa belajar untuk memenuhinya. Tidak pernah kutemui kerugitan saat berada di kota kecilku, sebab tidak ada mobil yang saling bersautan, kemacetan yang menunda waktu. Kota kecilku adalah bahagia. Setulus hati, sepenuh cinta menebusnya. Tak tentu waktu, tak mampu selalu berbicara. Sebelum selesai, pilu menetas. Pada setiap jejak, usaha nafas. Apa orang pulang, inani berpindah bibir bekas sesuap nasi. Ketika mengomentari elok bercahaya, bangkitkan hasrat pada setitik mimpi. Esok meraih tawa janda dan bahagia, dan keheningan malam sesuai senja. Dengan sujud berucap terima kasih, kendati dekir peluh tak
Tuanku segala maha, lantas serigala nunggu melolong bumbu, mencoba hitam hidung kerbau. Tiada ragu menantang liar tuanku, di tengah badai tak juga usai. Ya, usaha dari cara hidupku tak celah, di mana bijak langkah melukis bijak, berkarya penuh tak terluh padamu, sebab sepantas layak ku sujud tuanku. Pulanglah kepada tuanmu. Hingga kapanpun kau tak akan bisa menemukan tuanku dalam lubuk hatiku. Takkan pernah bisa. Pulanglah. Hari jelang malam. Nyalakan pelita sinarmu. Nyalakan pelitamu. Sinarkan gelap.